Wa qala Wahab, qara'tu fi ba'dil kutub. Aku melihat, membaca di sebagian kitab-kitab tempo dulu tentunya. Ad-dunya ghanimatul akyas wa ghaflatul juhal lam ya'rifuha hatta kharaju minha fasa'alur raja'ah falam yarji'u. Dalam kitab itu aku temukan ada kalimat seperti ini. Dunia adalah ghanimatul akyas, keberuntungan orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang pandai. Ya, bahasa Inggrisnya jenius lah ya. Jadi dunia ini ya ghanimatul akyas. Ghanimah itu makna aslinya itu rampasan perang. Orang yang mendapat rampasan perang kan orang yang beruntung. Ya, ghanimatul akyas itu keberuntungan orang yang cerdas, yang bisa menggunakan otaknya secara sehat. Nah, ya dunia itu milik mereka. Wa ghaflatul juhal. Tetapi jangan sampai orang yang cerdas itu menjadi orang yang bodoh ketika dia lalai, dia lengah. Ya, dunia ini adalah kelalaian orang-orang yang bodoh. Ketika orang cerdas sudah tidak bisa mengendalikan kecerdasannya, sudah tidak bisa mengendalikan akalnya, otaknya, maka dia menjadi orang yang bodoh, yang lalai, yang lengah. Lam ya'rifuha, yang tidak disadarinya. Hatta kharaju minha, sampai dia keluar dari dunia, masuk akhirat, fasa'alur raj'ata, dia akan minta untuk kembali ke dunia lagi. Falam yarji'u, ya tentu saja tidak bisa kembali. Nah, karena zaman yang sudah kita lalui tidak mungkin akan kita ulangi lagi. Mereka ingin kembali tapi mereka tidak bisa karena kebodohannya yang tidak disadarinya, kelalaiannya terhadap dunia yang tidak disadarinya membuat dia menyesal hidupnya nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala Luqman libni, berkata Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innaka istadbartad dunya min yaumin nazzaltaha wastaqbaltal akhirata fanta ila darin tuqarribu minha aqrab min darin taba'adta anha. Wahai anakku, kata Luqman kepada putranya, innaka istadbartad dunya, sesungguhnya engkau telah membelakangi dunia, min yaumin nazzaltaha, sejak engkau diturunkan ke dunia ini. Lihat saja orang yang lahir itu, ya kepalanya nggak ada yang menghadap begini, tapi membelakangi dunia ini. Artinya kepala duluan lahir itu. Jadi si kepala ini ya, bayi ini keluar dengan cara membelakangi dunia. Wastaqbaltal akhirah, dan engkau menghadapkan wajahmu ketika engkau menghadap akhirat, yaitu menghadap ke kiblat. Ya, orang Islam itu kan begitu, mati nanti dikasih kain kapan, itu wajib menghadapkan wajahnya ke kiblat. Engkau belakangi dunia saat kau dilahirkan, engkau menghadapkan wajahmu saat kau menghadap akhirat, saat kau dikuburkan. Fanta ila darin tuqarribu minha aqrab min darin taba'atta minha. Makanya engkau itu berada di sebuah kampung, tuqarribu, engkau dekat, minha dari kampung itu, aqrabu min darin taba'atta anha, lebih dekat justru dengan kampung yang justru engkau tinggalkan, engkau anggap jauh. Padahal akhirat itu begitu dekat, maksudnya gitulah. Ya, kontrak kita di dunia ini 70, 80 tahun, 100 tahun paling lama itu juga sudah repot. Karena sering bolak-balik masuk rumah sakit, nanti masuk lagi rumah sakit. Akhirnya cucunya juga udah bosan nungguinnya. Yang kita anggap jauh, yang kita anggap masih lama itu ternyata sebentar, sangat dekat sekali akhirat itu. Nah, ini wasiat Luqman kepada putranya ya tentang dunia ini. Atau maknanya seperti ini. Ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang kedua adalah engkau tinggalkan segala urusan dunia saat kau diturunkan Allah ke dunia ini. Engkau tidak tahu tentang dunia karena namanya orang bayi, gimana mau ngurusin dunia ya. Orang hanya bisanya cuma nangis doang. Wastaqbaltal akhirah, kemudian engkau menghadap akhirat, artinya nanti kita mati juga. Ya panta ila darin tuqarribu, sama kesananya. Jadi artinya kita hidup di dunia ini hanya sebentar, ya, tidak akan selamanya. Akhirat yang dianggap masih jauh itu ternyata akrob, itu sangat amat dekat jika dibandingkan dengan badinya akhirat sana. Di dunia ini sangat amat sebentar. Kita menghadap Allah juga sangat amat dekat sekali waktunya itu. Wa qala Sa'id bin Mas'ud, berkata Sa'id bin Mas'ud, idza ra'aital 'abda tazdadu dunyahu wa tanqusu akhiratuhu wa huwa bi radin fadzalikal maghbun.
wa huwa la yush'ir. Kata Sa'id bin Mas'ud, jika engkau lihat seseorang dunianya semakin bertambah tapi ibadahnya semakin berkurang, ya nggak usah lihat orang lain lah, introspeksi diri saja. Kalau kita, Allah tambah tuh dunia, artinya gaji kita naik, mobil kita yang asalnya mobil biasa sekarang mobil mewah, rumah kita yang tadinya yang mulanya itu di perumahan RSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah, nah, gitu, RSSSSSS. Nah, sekarang punya rumah di real estate, wah, punya villa mana-mana, punya apartemen di mana-mana, bukan hanya satu apartemennya, hampir setiap kota besar dia punya. Tetapi harta kita bertambah, jabatan kita naik, ibadah malah semakin berkurang. Biasanya sholat berjamaah, sekarang enggak. Biasanya sholat tahajud, sekarang jarang. Biasanya sholat duha, sekarang sibuk. Biasanya baca Quran, sekarang enggak. Kalau kita seperti itu, wa huwa bihi radin, dan hati kita ridho, seneng, santai saja. Artinya ridho itu, ya hati juga ikut begitu. Hati kita malah menikmatinya gitu, bukan seperti ini, ya Allah, aku ini terpaksa seperti ini. Aku terpaksa pulang sore, pulang malam, kerja karena aku mengejar target anakku sedang kuliah di kedokteran umpamanya. Aku lembur ini supaya anakku yang mau masuk sekolah, mau masuk pesantren, ada biayanya. Hatinya itu menjerit, tidak ridho. Itu beda. Banyak harta, ibadah berkurang, tapi hatinya juga enjoy saja, menikmati semua itu. Rodin, padzalikal maghbun, orang tersebut adalah orang yang tertipu. Nah, kalau di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, alladzi yal'ab biwajhi, yang mempermainkan wajahnya, wa huwa la yush'ir, secara tidak sadar. Ya namanya orang tertipu, orang yang terhipnotis itu kan nggak sadar. Nggak mana ada orang yang dihipnotis sadar. Kalau dihipnotis sadar ya nggak jadi dihipnotisnya. Orang misalnya saya hipnotis, dia punya HP, dia punya dompet, dia punya duit, saya ambil semua, dia kasih. Lu berapa nomor PIN dari ATM kamu? Sekian dikasih. Ya karena tidak sadar dia tertipu, begitu ya. Itu yang namanya orang tertipu, nggak ada sadar sama sekali. Demikian orang yang ditambah hartanya oleh Allah, jabatannya semakin tinggi, hartanya semakin berlimpah, tapi ibadahnya justru semakin berkurang, sholatnya justru semakin ngedul, jeung dulur teu akur jeung baraya pasea, semakin sombonglah dia. Celaka itu, maghbun dia, maghrur dia, tertipu orang itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dari jangan sampai diri Anda, jangan sampai diri kita tertipu oleh dunia. Ya tandanya itu, ketika Allah kasih harta, kita malah tambah bersyukur, berarti kita bukan termasuk orang yang tertipu. Tetapi ketika harta kita, jabatan kita membuat kita jauh dari Allah, membuat ibadah kita berkurang, membuat jarak kita dengan Allah semakin jauh, maka hati-hatilah, hati-hati saudara, kita tertipu oleh dunia ini. Jangan menjadi orang-orang yang tertipu dunia. Bukakan mata hati kita, sadari diri kita, introspeksi. Apakah kita termasuk orang yang tertipu atau tidak? Ya tandanya itu yang saya sampaikan tadi ya. Tapi sebaliknya, kalau jabatan yang kita punya, harta yang kita miliki semakin bertambah harta seseorang, maka semakin rajin kita ibadah, semakin bersyukurlah kita, rajin santuni yatim, miskin, fakir dan lain sebagainya. Maka dunia yang ditipu oleh kita, bukan kita yang ditipu dunia. Nah, gitu. Jadikan kita pemilik dunia, pengatur dunia. Jangan sebaliknya, justru kita yang diatur, dipertuhankan dunia. Begitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Khuzma sofa wa da'ma kadar. Walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.